punya hajat, punya keinginan. Itu adalah sesuatu yang hampir setiap orang mengalami. Hajatnya setiap orang pun ada yang sama, ada yang beda. Ada yang hajatnya murni akhirat, ada yang hajatnya murni dunia, ada yang hajatnya dunia untuk akhirat. Yang hajatnya murni akhirat, hajat pengen ibadah haji, tapi belum punya duit. Pengen ibadah haji, duitnya ada, tapi belum bisa berangkat. Pengen bangun masjid di kampungnya, karena di kampungnya belum ada masjid. Tapi tanah ada, uangnya buat bangun enggak ada. Ini termasuk hajat akhirat. Ada yang hajatnya murni hajat dunia. Pengen punya motor. Udah enggak ada niatan yang lain dia. Pokoknya pengen punya motor. Enggak ada niatan buat pengajian, enggak ada niatan buat nolong orang. Pokoknya pengen punya motor. Hajat halal itu kan ya, bukan hajat yang haram. Ada lagi yang hajatnya pengen makan rujak. Ya alasannya ngidam. Modus ibu-ibu lagi hamil kan biasanya begitu ya. Ya bukan modus, kalian laki-laki enggak ngerasain kata ibu-ibu. Ngidam itu ya emang ngidam. Nah, susah dijelaskan. Pokoknya saya ngidam rujak. Padahal di kampung itu enggak ada yang jualan rujak. Dan bahan-bahan untuk produksi rujak enggak ada. Ini murni hajat nafsu. Pengen makan ya. Tapi kan sesuatu yang halal bukan yang haram. Ada yang hajatnya dunia untuk akhirat. Saya pengen beli mobil untuk berangkat pengajian. Karena di kampung saya ini enggak ada guru ngajinya di kampung sebelah. Kalau naik motor itu jauh, kalau jalan kaki lebih jauh, kalau naik mobil bisa ngajak orang banyak. Saya pengen beli mobil untuk itu, ini namanya hajat dunia untuk akhirat. Saya pengen beli rumah, untuk apa? Untuk terima tamu. Karena banyak orang yang datang ke pesantren di sebelah rumah saya, tapi enggak ada hotel di sekitar sini. Saya pengen nanti kalau ada yang mau jenguk anaknya di pesantren, bermalamnya di rumah saya gratis. Ini namanya beli rumah tapi untuk akhirat. Saya pengen beli handphone, Habib Novel itu. Nah ini saya mau jual handphone saya belum laku nih. Ya sudah saya taruh di status, siapa mau beli handphone, cek aja di status handphone saya itu. Saya mau beli handphone, dunia atau akhirat? Dunia. Tapi untuk syuting, untuk ngelola majelis, untuk pengajian, hajat dunia untuk akhirat. Nah, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada setiap muslim untuk membantu muslim yang lain mewujudkan hajatnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada setiap muslim, apa yang kamu bisa untuk menyenangkan muslim lain, selama itu tidak haram, selama itu halal, maka gunakan. Karena itulah dalam hadis yang cukup kita sering mendengarnya, kita sering membacanya, kita sering menyimaknya, di antaranya adalah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah itu akan terus pertolongannya Allah bersama seorang hamba selama hamba itu nolong saudaranya. Siapa mewujudkan hajat seorang muslim, maka Allah akan wujudkan hajat dunia akhiratnya. Sekian puluh dalam suatu riwayat. Kenapa
Nabi mengajarkan kita SAW untuk membantu mewujudkan hajat orang lain. Karena kita disuruh menjadi muslim yang punya empati, kalau bahasa sekarang ya, punya empati. Muslim yang baik, mukmin yang baik adalah yang dia pengen mukmin lain mendapatkan seperti yang dia ingin dapatkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman dengan sempurna, la yu'minu. La yu'minu itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya agak ngeri terjemahannya. La yu'minu, tidak beriman. Tapi kalau mau nerjemahkan kan jangan nanya sama kamus. Kalau nanya sama kamus kan jadinya bahaya nanti. Nanya sama kiai, nanya sama ulama, nanya sama Habib yang dia memang seorang ulama. La yu'minu, maksudnya dalam hadis ini tidak beriman apa? La yu'minu, tidak beriman secara sempurna, imannya belum sempurna. Hatta, sampai dia bisa menjadi yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia menginginkan saudaranya mendapatkan kebaikan seperti yang dia inginkan kebaikan itu dia dapatkan. Kalau bahasa kasarnya begini, kalau saya itu pengen punya rumah, saya juga pengen adik saya punya rumah, saya pengen kakak saya punya rumah, saya pengen tetangga saya punya rumah, saya pengen sahabat saya punya rumah. Jadi kalau saya udah punya rumah, tetapi kok adik saya belum punya rumah, saudara saya belum punya rumah, sahabat saya belum punya rumah, enggak tenang hati saya, itu mukmin. Itu baru namanya mukmin. Tapi kalau enggak peduli sama keluarganya, enggak peduli sama tetangganya, enggak peduli sama sahabatnya, yang penting aku udah punya rumah, la yu'minu. Enggak sempurna imannya dia itu. Kalau ditujukan ke kita, enggak sempurna imanmu. Jadi iman kita enggak dikatakan sempurna sebelum kita bisa, ya sebelum kita bisa menjadi seseorang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti kita inginkan mendapatkan kebaikan untuk kita. Kalau kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka kita juga pengen orang lain mendapatkan kebaikan seperti kita. Nah kira-kira bisa enggak itu? Makan nasi goreng enak. Kira-kira kita pengen enaknya untuk kita sendiri atau untuk orang lain? Untuk teman-teman yang di sini, semua handphone harap dimasukkan ke dalam tas, jangan dikeluarkan. Ya, fokus aja ngaji, enggak usah motret, enggak usah nyuting. Ya, mau motret saya nanti, tinggal di sini kok motret saya. Ya, fokus ngaji. Dilarang di majelis motret ataupun nyuting. Enggak boleh. Fokus cari ilmu. Saya lagi makan nasi goreng. Ya, makan nasi goreng enak. Bisa enggak kemudian saya pengen, wah ini ya Ustadz Iis doyannya nasi goreng, langsung pengen beli nasi goreng buat Ustadz Iis, bisa enggak itu? Simple, sederhana. Ini baru dikatakan mukmin kalau dia bisa menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan maknanya juga dia tidak ingin muslim yang lain celaka, karena dia juga enggak mau dirinya celaka. Misal dia lewat satu jalan, di jalan itu ada lubang besar. Dia menghindari lubang tadi. Maka kalau dia mukmin yang baik, maka dia akan berhenti menyingkir, berusaha menimbun lubang tadi. Kenapa? Kalau saya enggak mau saya jatuh gara-gara lubang itu, saya juga enggak mau orang lain jatuh karena lubang itu. Masya Allah, kita kalah dulu di Surabaya, ada bapak-bapak becak yang keliling jalanan tuh cari jalan yang ada lubangnya, diuruk sama dia dengan tanah. Karena dia enggak mau ada orang jatuh gara-gara masuk lubang tersebut. Enggak mau ada motor yang akhirnya tergelincir ya gara-gara ada lubang tersebut. Nah, ini namanya muslim yang baik, mukmin yang baik. Nah, itu kalau orangnya enggak punya hajat.
Kalau orangnya nggak punya pengen saja kita suruh mikirkan keinginannya. Orang yang nggak punya pengen kita suruh mikirkan keinginannya. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Orang yang nggak pengen punya motor, tapi kamu kalau punya motor senang. Dia nggak pengen punya motor, dia suka naik sepeda ontelnya, sepeda kayunya dia suka. Tapi kalau kamu punya motor, kamu senang punya motor, kamu harus punya perasaan gimana caranya saya bisa belikan dia motor yang sama. Padahal ini orangnya nggak pengen punya motor. Lantas bagaimana kalau ada muslim yang punya pengen? Lah ya wong yang nggak punya pengen saja suruh mikirin kok. Apalagi yang punya pengen. Tahu saudaranya pengen punya motor. Untuk aktivitas kemana-mana. Untuk cari nafkah. Untuk cari ilmu. Untuk silaturahim. Pengen punya motor. Sementara kita motornya 5 nggak pernah mikir saudara kita. Nggak pernah mikir saudara kita. Nah ini bukan sikap yang mulia. Maka Rasul SAW mengajarkan bukan cuman yang mulia, akan tetapi the best, yang terbaik. Yang paling mulia. Bagaimana yang paling mulia? Yang paling mulia adalah kalau kamu tahu ada orang pengen sesuatu selama itu enggak haram, bantu wujudkan hajatnya. Kalau orang lain saja suruh mikir apalagi keluarga sendiri ya. Ya apalagi keluarga sendiri. Paman, bibi, sepupu, sahabat dekat. Kita tahu dia punya hajat. Makanya kalau orang dulu itu, Masya Allah dalam mewujudkan hajat orang lain, meskipun harus pergi ratusan kilo, diundang makan siang, tolong ya nanti makan siang di rumah saya. Kebetulan saya baru dapat cucu, ada tasyakuron, tolong hadir. Saya masih ingat di Semarang itu ada seorang Habib yang luar biasa. Sudah sepuh, sudah tua, tapi suka keliling dari satu wilayah ke wilayah yang lain, cuman menghadiri undangan, bukan ceramah loh. Senang ada undangan acara maulid, beliau diundang untuk hadir, datang, wujudkan hajat. Ada undangan nikahan, datang, wujudkan hajat. Memang diharapkan kedatangannya. Yang punya rumah tuh senang kalau beliau datang. Namanya Habib Zain almarhum. Masya Allah. Nah ini kalau kita bisa, Habib Zain Al-Jufri ya di Semarang itu, almarhum. Kalau kita bisa contoh yang simple, yang sepele-sepele begini, itu pahalanya besar. Pahalanya luar biasa. Nanti saya akan bacakan berapa kisah itu. Ya pahalanya luar biasa. Nah, kadang-kadang kan kita menganggap tahajud kita lebih hebat daripada mewujudkan hajat orang lain. Kadang-kadang kita menganggap iktikaf kita di masjid lebih hebat daripada mewujudkan hajat orang lain. Nah kalau mewujudkan hajat orang lain aja pahalanya luar biasa, apalagi mewujudkan hajat ibunya. Kadang-kadang dia menganggap pergi ke rumah gurunya lebih hebat daripada ke pasar belanja untuk ibunya. Mengantar ibunya ke pasar sama pergi ke rumah gurunya mau belajar. Menurut dia pergi ke rumah gurunya untuk belajar ini lebih hebat. Ngapain aku ke pasar mengantarkan ibu? Padahal mengantar ibu belanja di pasar selama itu halal, wujudkan hajat orang tua, itu pahalanya unlimited. Pahalanya enggak ada batasnya. Nah ini kita banyak kehilangan pahala. Gara-gara kita enggak paham ilmunya dan kita sudah dikuasai oleh ego, yaitu hawa nafsu, enggak sadar. Hawa nafsunya orang yang ahli ilmu kan agak beda sama hawa nafsunya orang lain.